Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku memasak dumpling atau suikiao begitu. Yuk kita cek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana teman-teman semua. Ayo mari. Untuk yang pertama di sini ada bahan kulit, ada air, ada terigu, tepung sagu, telur, garam. Selanjutnya ada bahan isi, ada daging ayam, daun bawang, putih telur, tepung sagu, minyak wijen, gula, garam, merica, jahe bubuk. Nah, sekarang kita mulai membuat adonan kulit. Masukkan tepung terigu, menyusul tepung sagunya. Kemudian setelah ini lalu masukkan garam. Setelah itu pecahkan telur, masukkan atau kita taruh di atas tepung. Kemudian masukkan air. Setelah air masuk, kemudian kita kocok-kocok, kita uleni dengan tangan seperti ini. Nah, adonan sekarang sudah mulai menggumpal seperti ini. Kita akan taruh di atas wadah yang datar. Nah, setelah adonan menggumpal nih, kita taruh di atas tempat yang datar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita uleni seperti ini sampai semua bahan menyatu dan elastis. Nah, sekarang bahan sudah mulai menyatu seperti ini, sudah agak elastis dan mudah untuk kita bentuk-bentuk seperti ini, sudah tidak lengket di tangan lagi. Sekarang aku rapihkan dulu supaya semuanya lebih menyatu dengan sempurna seperti ini dengan menggunakan tangan. Bagian yang buruk-buruk atau bagian yang seruil-seruil kita taruh di dalamnya begitu. Nah, diginikan supaya halus permukaannya begitu. Kita rapi-rapihkan sehalus mungkin. Setelah rapi seperti ini kita tutup selama 30 menit. Nah, sekarang 30 menit berlalu, kita buka adonannya. Lalu kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Nah, setelah adonan kita bagi dua, sebagian kita sisihkan, sebagian kita akan gulung-gulung memanjang seperti ini. Kita rapihkan gulungannya supaya rapi. Nah, setelah lonjoran menjadi seperti ini, kita potong, kita bagi-bagi ini lonjorannya seperti ini. Dan satu kepingnya ini kita timbang, satu keping seberat 20 gram ya teman-teman. Nah, setelah adonan kita potong-potong, kita bulat-bulatkan seperti ini supaya permukaannya licin dan bulat begitu teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Kita lakukan semua seperti ini untuk ke seluruh adonan. Setelah adonan kita bulatkan, kita istirahatkan dulu selama 10 menit. Sambil menunggu adonan istirahat, aku mau menggiling daging ayamnya ya teman-teman. Setelah daging ayam halus, kita masukkan gula pasir, lalu garam masukkan ke dalamnya. Setelah garam, jahe bubuk masukkan ke dalamnya. Sekalian di mix, ditambah merica, langsung masukkan. Nah, setelah merica, tepung sagu menyusul, masukkan ke dalamnya juga sedikit demi sedikit karena dia berdebu atau terbang-terbang ya teman-teman kalau sekaligus, jadi sedikit-sedikit lah. Nah, setelah daging halus, kita keluarkan, pindah ke wadah lain. Di sini aku menggunakan baskom seperti ini. Setelah dipindahkan, kita akan tambah putih telurnya. Masukkan ke dalamnya putih telur ini. Setelah putih telur masuk, kita aduk-aduk dengan sendok dengan posisi memutar-mutar begini ya teman-teman, memutar-mutar. Lalu kita tambahkan minyak wijen masuk ke dalam ayam ini ya teman-teman. Masukkan ke dalam ayam giling ini.
minyak wijennya. Nah, sekarang kita mulai mengaduk ayam dengan menggunakan sarung tangan ya teman-teman, tangannya supaya higienis begitu. Kita aduk memutar ke kanan ke kiri supaya mendapat udara begitu. Jadi nanti hasilnya akan kenyal begitu teman-teman, adonan ayamnya ini. Memutar kanan, putar kiri seperti ini. Nah, lakukan seperti ini sampai 7 atau 10 menit ya teman-teman. Nah, mengaduk daging sudah selesai, kita tambahkan daun bawang. Setelah daun bawang masuk, kita aduk-aduk lagi. Seperti sebelumnya, sama lakuin hal itu. Aduk kanan, aduk kiri seperti ini. Dan selanjutnya, nah, aduk bentar lagi, ini udah mau selesai. Dan kita sisihkan dulu, kita kembali ke adonan tepungnya. Ayo kita siap-siap untuk mengerol adonannya. Nah, sekarang kita ambil satu keping adonan, kita tap di atas tepung ini seperti ini. Setelah adonan kita tap, lalu kita akan gepengkan dengan menggunakan tongkat seperti ini. Nah, sekarang kita mulai tekan adonan seperti ini supaya agak pipih begitu. Selanjutnya kita gepengkan dengan menggunakan tongkat ini. Nah, sekarang adonannya kita roll, kita buat gepeng. Jika tepungnya kurang, kita tap ke tepung lagi. Kita roll dengan mengarah ke dalam, keluar begitu teman-teman. Di tepi-tepinya saja, tengah-tengahnya tidak perlu, karena nanti dengan sendirinya akan gepeng ya teman-teman. Begini seterusnya sampai membentuk adonan ini pipi dan bulat begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang sudah menipis ya adonannya teman-teman. Nah, tepi-tepinya tuh agak menipis dan tengah-tengahnya itu agak tebal begitu teman-teman. Nah, sekarang mari kita isi teman-teman dengan menggunakan isian yang telah aku buat atau telah dibuat tadi. Nah, ngisinya seperti ini, kira-kira dengan 1 sendok teh begitu ya, semuatnya adonan ini ya teman-teman. Misalnya muat 1,5, boleh 1,5 begitu. Nah, jika ada yang kurang rapi, dirapihkan lalu kita rekatkan. Ini kedua sisinya tidak usah sama ya teman-teman, jadi satunya itu agak melebar, satunya menciut begitu, jadi tidak usah sama lebarnya. Jadi nanti hasilnya supaya yang belakang itu lebih menonjol begitu. Nah, seperti ini kan ada tonjolan gitu, jadi tidak sama, yang depan agak kempes, yang belakang menonjol begitu teman-teman. Jadi seperti gitulah. Nah, kita rekatkan seperti ini. Nah, semua sisi kita rekatkan dulu supaya ada rendak-rendak begitu. Nah, seperti ini, tidak usah terlalu sama lebarnya seperti ini. Nah, kita rekatkan dengan kedua jari dan jempol begini sampai semuanya tuh melekat begitu teman-teman. Dengan seperti ini cubit-cubit supaya menyatu satu sama lain, menyatu begitu. Nah, seperti ini kan ada tonjolannya kan seperti ini ya teman-teman. Jadi depannya kempes, belakangnya menonjol begitu teman-teman. Nah, ini seperti ini tuh, kelihatan seperti itulah. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Tapi jika ini kurang bagus, bisa kita tekuk teman-teman. Nantinya ditekuk supaya ada lengkungan begitu. Nah, supaya melengkung kita tekuk seperti ini. Nah, jika ingin ditekuk supaya kelihatan hasilnya nanti melengkung ya teman-teman. Tapi jika nanti hasilnya mau lurus saja seperti sebelumnya tadi, nggak apa-apa juga, terserah suka-suka, selera saja mau bentuknya seperti apa begitu teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini, kita kumpulkan, nunggu yang lainnya. Nah, sekarang adonan suikiao atau dumplingnya sudah selesai dibuat. Sekarang kita siap-siap untuk merebus. Ayo kita rebus teman-teman, siapkan air di panci kira-kira setengah begitu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita ambil dumplingnya lalu kita masukkan sekarang nih ke dalam panci.
sampai sesuai yang kita mau berapa kita mau rebus. Setelah dumplingnya masuk dan sesuai jumlah yang kita mau, lalu kita aduk bawahnya supaya tidak lengket di dasar panci ya teman-teman. Setelah itu kita tutup sampai mendidih. Tambah air sampai didih, airnya turun ya teman-teman. Nah setelah ini kan tidak mendidih lagi, lalu kita tutup lagi. Nah hal serupa diulangi sampai 3 kali ya teman-teman, supaya matangnya maksimal begitu. Sambil menunggu dumpling atau suikiao matang, kita racik ketiga bumbu ini menjadi satu. Di sini ada saus tomat dan saus sambal, kita campur ke atas potongan cabai seperti ini. Lalu tuangkan minyak wijen di atasnya, aduk-aduk sampai semua rata seperti ini. Nah sekarang dumplingnya atau suikiao-nya sudah aku angkat ya teman-teman. Ini aku masak selama 20 menit ya teman-teman. Sekarang aku tempatkan di atas piring satu persatu seperti ini. Dan akhirnya selesai dumplingnya. Sekarang aku tinggal icip-icip. Kita celupkan di atas atau di dalam sambalnya, celup begini. Rasanya tuh enak teman-teman. Ayo aku coba mau gigit ya. Nah boleh dicoba ya teman-teman jika suka. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, sampai jumpa, dadah.